Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat, hadirin yang hadir di masjid ini, hadirat yang mengikuti secara siaran langsung di Facebook ini, hadirat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal kita, menambah ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan manusia-manusia yang rugi dan bagaimana solusinya, alternatifnya agar tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ada amanu amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ternyata manusia itu dalam melakukan sesuatu sampai dia menjadi seseorang yang terbiasa, menjadi seseorang yang terampil, itu membutuhkan yang namanya latihan. Latihan itulah yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan riyadhah. Makanya bahasa Arabnya olahraga itu juga riyadhah. Riyadhah itu ada riyadhah yang batiniyah atau ruhiyah, ada riyadhah yang sifatnya jismiyah, jasmaniyah. Jadi kalau kita ini bulu tangkis, main futsal, itu adalah olahraga jasmani. Karena semua anugerah Allah, baik yang jasmani ataupun rohani, itu harus diasah. Kita ambil contoh. Seorang Lionel Messi, seorang pemain bola hebat lah katakanlah. Itu ngasahnya kakinya kayak begitu itu. Di samping dia sudah punya bawaan bakat, tapi itu diasah. Kalau nggak diasah, kaku, nggak jadi. Ternyata urusan batinnya juga begitu. Orang itu kalau nggak biasa iktikaf lalu ngaji, itu harus dipaksa awalnya memang. Tapi ya pelan-pelan, tidak bisa langsung maksa, langsung keras. Itu bisa dipaksa, kalau langsung itu paling bertahan hanya beberapa hari, setelah itu off lagi. Jadi harus ada proses. Sedikit, tambahi sedikit lagi dosisnya, tambahi sedikit sampai terbiasa. Karena kalau tidak terbiasa, itu baru duduk tidak sampai 5 menit, itu rasanya sudah lama banget. Oh iya, termasuk ngaji begini, itu kalau awal-awal ini itu kayak dipaksa. Mau berdiri itu, mau meninggalkan tempat kok tidak enak sama yang lain begitu. Tapi mau duduk itu kok badan capek banget gitu loh, wah begitu. Jadi awalnya dipaksa, bismillah, niat makso awak, niat makso latihan ruhani. Ternyata memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan isyarat kepada kita melalui firman-Nya, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang terjemahnya adalah Allah mengeluarkan panjenengan semua, kalian semua itu dari rahim ibu kita,
dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada orang yang lahir langsung pinter masang baut, tidak ada. Lahir langsung pinter grendo, tidak ada. Ya bisanya nangis, karena nangis itu adalah namanya hidayatul ilham al-fitri. Itu sudah insting, itu dibawain oleh menjadi bawaan masing-masing. Tetapi tidak taunya sesuatu ini, tapi mereka ini sebenarnya sudah bawa potensi, sudah bawa bakat yang itu bisa diturunkan secara genetik. Ya, tinggal nanti dibentuk, diasah oleh lingkungan. Makanya Allah memberi modal lanjutannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ini ada 3 modal yang pokok. Yang pertama, Allah jadikan bagi kalian itu as-sam'a, pendengaran. Mau mendengar. Lalu al-absar, penglihatan. Al-afida, ini hati, termasuk di situ akal. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian semua ini senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nah, berarti alatnya adalah as-sama', al-absar, al-afida. Untuk bisa mendapatkan pengetahuan, untuk bisa mendapatkan skill, untuk bisa memperoleh keterampilan. Ya. Panjenengan sebelum berangkat ke sini sudah belajar bahasa Korea. Kan tidak lahir langsung ngomong Korea, kan enggak. Lalu lahir ngomong bahasa Korea, oh anak ini nanti akan tinggal di Korea karena sudah pinter bahasa Korea. Enggak, itu ada proses. Yang menarik dalam ayat ini, kalau kita lihat, pertama penempatan dari sisi urutan. Ayo, mengapa Allah atau apa hikmahnya Allah mendahulukan pendengaran, baru penglihatan, baru hati? Pertama, hikmahnya ternyata Allah itu menciptakan fungsi indera kita. Itu yang pertama kali berfungsi itu pendengaran. Janin yang ada dalam kandungan itu sudah bisa mendengar suara yang berasal dari luar. Makanya orang barat itu untuk merangsang perkembangan otak, pertumbuhan dan perkembangannya ketika mulai dari dalam perut itu diputarkan musik-musik klasik. Kalau kita ya dibacakan kalimat thayyibah, baca-baca kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, itu akan berpengaruh. Kalau anak yang baru di kandungan, di janin, kok yang didengarkan pagi, siang, sore itu musik-musik koplo umpama. Itu kalau lahir kemudian ketika dengar musik itu, ini kayaknya dulu saya pernah dengar, akhirnya ketertarikannya lebih besar dibanding hal-hal yang lain. Ya sesekali tidak apa-apa lah, tapi ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitulah gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang betul-betul baik. Kalau bayi yang dalam kandungan, mohon maaf, ketika ibunya mengandung, lalu dari luar itu dengar suara-suara yang tidak baik, sumpah serapah, sebuah kata-kata yang kasar, ini akan berpengaruh. Makanya ketika bayi lahir, itu yang pertama dilakukan ajaran dalam Islam itu bukan apa istilahnya, kalau bahasa Jawa itu dikudang. Dikudang itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Mas Nizar dikudang itu? Kalau kita punya ponakan atau punya anak kecil itu kan dikudang itu terus ketawa dia. Kalau baru lahir itu tidak langsung dikudang. Karena apa? Karena pandangan mata secara zahir itu belum bisa sempurna. Itu proses. Tapi kalau mendengar sudah bisa. Makanya ada tuntunan adzan dan iqomah di telinga yang kiri, adzan telinga kanan. Itu anak sudah bisa dengar. Sehingga ketika terlahir di dunia, yang pertama kali didengar itu adalah panggilan untuk memenuhi perintah Allah, yaitu sholat. Sehingga ada ungkapan, hidup itu sesungguhnya adalah kita ini hanya menunggu dari satu adzan ke adzan yang lain. Sampai nanti ketika kita masuk ke liang lahat itu juga terakhir diadzani lagi. Iya kan? Dihadapkan ke arah kiblat,
lalu di pipinya dikasih bantal dari tanah, masukkan di situ di dalam kain kafan itu, kemudian diadzani lagi di situ. Jadi berangkatnya dari adzan sampai adzan. Adzan kaitannya dengan apa? Dengan sholat. Makanya orang hidup itu, ini dari satu sholat menunggu ke sholat yang lain. Ketika sudah tidak mampu sholat, terakhir disolati, kan begitu. Itu menjadi kewajiban orang Muslim yang hidup, yang menjadi hak orang Islam yang lainnya yang sudah meninggal. Termasuk kewajiban terkait dengan jenazah, itu kan mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Tidak dibiarkan, tidak juga dibakar. Ya kan begitu ajaran kita. Ini menghormati Bani Adam. Nah, saya lanjutkan. Baru kemudian setelah pendengaran, penglihatan mulai berfungsi. Ini secara zahir. Anak bayi itu di Indonesia itu kita punya mainan yang legendaris. Itu orang Jawa bilang tuh remulan. Yang biasa diputer, muter itu. Itu warnanya mesti warna yang menarik, itu merah, ada kuning, hijau, dan itu kenapa? Karena untuk merangsang pandangan si bayi ini, mata ini, sehingga melihat aktif jadinya. Nah itu kan butuh latihan. Umpama, naudzubillah, ada anak lahir, lalu kemudian tidak dirangsang penglihatannya, lalu cara ngomongnya juga tidak dilatih. Bahkan yang mendidik itu adalah kera umpamanya, itu jadinya Tarsan. Lo kan sudah beda jadinya. Itu kan latihannya. Makanya ini sangat penting sekali untuk melatih termasuk hal-hal yang positif. Baru kemudian al-afidah itu mulai dia memasukkan informasi yang dia tangkap dari pendengaran dan penglihatan itu diolah di dalam dirinya. Oh, ini baik. Kalau ini baik, saya mau melakukan apa enggak? Oh, nanti dulu deh, besok aja. Nah, itu di dalam dirinya, itu dilatih dan dipaksa. Ini baik, tapi kok berat ya? Bismillah, sedikit-sedikit. Karena memang di ajaran kita, Rasulullah itu mengajarkan jangan memaksakan. Artinya kalau memaksakan itu mungkin kita bisa sekali, dua kali, tapi setelah itu selesai. Tapi kalau rutin, umpama, Bismillah, saya ini setiap malam walaupun kerja capek, tapi saya sudah niat untuk menyempatkan dan harus saya sempatkan untuk baca Quran. 1 halaman. Tapi rutin, itu nanti lama-lama terbiasa, kalau sudah jalan, nambah 2 halaman. Itu akan enteng. Berbeda dengan begini, saya semangat ini, setelah mendengarkan ceramah begini, saya mau ngaji 2 juz. Besok 2 juz. Hari ketiga sudah mulai. Kan tingkat kecapean dalam setiap hari kadang berbeda. Kadang ada kondisi kita yang capek banget. Padahal kerjaannya boleh jadi sama, yaitu pengaruhnya faktor macam-macam. Kan begitu. Itu kalau langsung begitu, itu tidak sampai seminggu, habis itu tidak ngaji sama sekali, nunggu 1 tahun. Ini masalahnya. Karena tidak dilatih tadi itu. Nah, al-afidah itu begitu. Ini kalau dari sisi hikmah, dari sisi urutan. Nah sekarang kita lihat, ada yang menarik lagi di ayat ini. Karena ayat Al-Quran itu Allah menggunakan dalam bahasa kalamnya, itu sesuatu yang pasti penuh hikmah. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab, itu ada bentuk, sama dengan bahasa Inggris ya, ada bentuk, mufrad, singular, siji, satu, ada bentuk, kalau dalam bahasa Inggris, plural, 2 ke atas sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab, 1 bentuk tasniyah, 2 sama bentuk jamak, 3 ke atas. Yang menarik di ayat ini, as-sam' itu menggunakan bentuk tunggal. Tapi al-absor bukan menggunakan basor, tapi absor itu jamak, berarti banyak. Afidah itu juga jamak. Mufradnya, bentuk satunya adalah fuad. Ada apa ini kok beda? Ternyata kemudian para ahli tafsir, para ulama menemukan satu hikmah. Oh, ternyata hikmahnya begini. Orang itu kalau mendengarkan sesuatu, boleh jadi apa yang dia dengar itu sama. Saya ngomong A, B, C, panjenengan dengarnya pasti sama. Mantuk-mantuknya podo. Yang beda apanya? Yang beda itu nanti ketika sudah diolah dalam diri kita, ada proses absor. Oh,
kata Ustadz begini, kata Pak ini baik. Nah nanti bedanya di sini, ada yang mengatakan begini, oh ini yang disampaikan sudah pernah itu sama Ustadz yang dulu, selesai sampai di situ. Tapi ada begini, oh yang disampaikan Ustadz ini memang sudah pernah, bahkan terulang-ulang. Tapi saya sejauh mana ya, sudah melaksanakan atau belum? Kalau sudah berapa persentasenya? Itu berarti ada absor yang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah itu beda, kalau yang didengarkan sama. Jenengan datang ke majelis-majelis ilmu itu pasti ada hal yang terulang itu sama. Karena memang kebaikan itu harus selalu didengungkan, bahkan terulang. Cuman kalau kita mendapatkan dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, ini walaupun kadang intinya sama, tapi bisa jadi contoh yang diambil berbeda, bisa lebih luas. Bisa jadi ngiringnya caranya berbeda, tujuannya sama. Nah itu menggunakan jamak, maka absor. Sehingga di situ yang dimaksud pandangan itu tidak hanya pandangan secara zahir kasat mata kita melihat ini, tapi bagaimana pandangan batin kita. Itu dipengaruhi banyak hal. Pengalaman kita. Jangan dulu punya pengalaman seperti apa. Lalu sekarang ya Allah, saya dulu kok sempat jauh dengan panjenengan, sekarang saya ingin betul-betul dekat. Itu mengaruhi. Kalau ada orang yang, ya Allah saya dulu jauh, sekarang kok tetap jauh, saya harus memperbaiki. Nah itu juga mempengaruhi. Dari segi dia berinteraksi dengan siapa, itu juga mempengaruhi absor. Baru kemudian kalau melangkah berikutnya, itulah nanti afidah. Setelah menimbang-nimbang di absor tadi, oh apa begini ya, saya lakukan apa enggak. Kayak saya lakukan kuantitasnya berapa, kualitasnya nanti iya opo. Nah itu afidah nanti. Ada yang setelah ditimbang-timbang absornya beda-beda, dia tidak mau melangkah, berarti afidahnya tidak diasah, tidak bekerja ini. Nah, itu harus diasah. Dan segala sesuatu itu memang kalaupun awalnya berat, tetapi tetap harus diasah. Sama dengan pekerjaan kita di dunia. Kita ini di akhirat itu sama. Jadi kalau orang kerjaannya berat, itu insya Allah nanti juga balasannya, fadlnya juga besar. Ya, ada orang melakukan ibadah ini, ditambah lagi sholat malam, baca Quran. Ini kan berat. Nanti dan hasilnya juga besar. Itulah kemarin yang sempat kita bahas. Kalau orang berada di dairatil rahmah, nanti akan berada di dairatil fadli. Kalau di akhirat sudah pasti. Kalau di dunia itu boleh jadi iya, tapi boleh jadi kadang enggak juga. Karena dunia itu tempatnya ketidakpastian. Contoh, yang kerja di laut itu berat. Tapi kompensasi yang diterima itu tidak sebesar yang iya kan, yang di darat, yang di perusahaan apa begitu. Nanti yang di perusahaan juga begitu. Kadang ada yang sistem borongan, ada yang ini. Kalau kita ngelihat orang lain, oh enak yo sampean ngene aku kok iso kayak ngono. Itu sudah masing-masing sudah dibagi rezekinya. Yang rezeki itu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firriz. Jadi Allah itu melebihkan satu dibanding yang lain itu dalam hal rezeki. Tinggal bagaimana ayyukum ahsanu amala. Rizki yang dianugerahkan oleh Allah itu menjadi sarana kita untuk berproses, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, untuk beramal sebaik-baiknya. Akan nilainya lebih besar dengan fasilitas yang minim umpama, tapi ibadahnya jos. Kalau fasilitas luar biasa, ibadahnya jos, itu sebenarnya memang seharusnya begitu. Kan begitu. Sehingga inilah bentuk-bentuk bagaimana kita ini harus mengasah diri kita, zahiran wa batinan, baik jasmani maupun rohani. Kalau tidak diasah, itu ya jadinya tumpul, artinya tidak terasah, ya selesai. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.